Halo Upi, ini aku mau jelasin yang tadi Upi. Dari sini. Nah, ini kan SHP-nya Upi. Nah, kalau mau ini kan warnanya masih sama. Kita mau bedain warna warna kawasannya. Caranya kita lihat dulu di Open Attribute Table. Nah, ini kan kita bisa lihat ini yang dia beda-beda kayak atribut desa kan beda-beda dia. Berarti ini bisa dijadikan untuk apa warnanya sesuai dengan desa-desanya. Nah, ini nomor 56 ini di nah, oke. Caranya kalau untuk merubah warnanya, ini Upi klik kanan. Terus Upi pilih udah klik kanan, Upi pilih properties. Nah, Upi pilih kategori. Nah, di value field ini Upi ganti jadi desa karena tadi kan desa tadi yang kita mau sesuaikan warnanya sesuai dengan nama desa. Maka kita pilih desa. Udah itu Upi ini uncheck list. Terus Upi pilih add L value. Nah, muncul dia kayak gini, Pi. Kalau udah baru klik OK. Nah, kayak gini kan. Nah, ini udah sesuai, beda-beda sesuai dengan nama desa. Misalnya cagar budaya, warnanya ini, pemukiman warna merah. Nah, kalau Upi mau merubah warnanya, bisa. Kalau nggak sesuai, bisa nih Upi klik 2 kali. Nah, misalnya Upi mau berubah jadi warna ini, bisa. Nah, terus yang RW, Upi mau merubah warna jadi ini, bisa. Nah, sesuaikan dengan keinginan Upi. Nih, misalnya warna ini bisa juga. Nah, ini misalkan sesuai dengan warna. Nah, terus misalnya mau ubah lagi bisa juga. Nih. Nah, bisa juga. Nah, ini juga bisa Pi. Kalau misalnya Upi. Nah, ini kan ada ini untuk warnanya. Kalau yang outline ini untuk garis luarnya. Misal Upi nggak mau ada garis luar, Upi nolkan aja, bisa juga. Nah, jadi dia nggak ada garisnya nanti. Kalau Upi mau pakai garis luarnya bisa juga. Ini dirubah bisa juga no color. Kalau mau pakai luar juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini bisa diatur. Nih. Terserah Upi, kalau mau Upi pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kan kelihatan. Kalau dia pakai outline, dia nanti kayak gini, Pi. Misalnya Upi satu, terus warna outline-nya hitam. Nanti dia ada warna, nah muncul dia outline garis hitam-hitamnya kan. Tapi kalau Upi nggak mau pakai, Upi klik ini, Upi nolkan aja. No color, ini kosong. Oke, nah hilang dia. Nah, kalau aku sih lebih suka nggak pakai ya, Pi, biar jelas. Kalau udah kayak gini kan, Pi, kita mau kasih label nih nama-namanya. Nah, bisa juga kalau mau kasih label. Misalnya kayak tergantung sih, ada yang kalau mau kasih label boleh, tapi kalau Pi nggak mau kasih label juga nggak apa-apa. Kalau Pi mau kasih label, ini klik export output, klik lagi, klik label feature. Nah, nah label ini kan masih yang kayak gini nih, Pi. Nah, Pi mau eh, ini masih angka-angka. Nah, Upi ini klik kanan lagi di properties. Nah, pilih yang label. Pilih label. Tarik nama. Label. Nah, ini label field ini Upi pilih yang desa karena sesuai dengan nama desa kan. Nah, kalau udah nih, nah di sini Upi bisa atur mau jenis apa? Fontnya apa, terus ini ukurannya berapa, misalnya ukuran 9. Terus ini letaknya, ini bisa di always horizontal, di kayak gini letaknya atau ini. Nah, tergantung dengan yang Upi mau. Nah, ini misalnya. Nah, ini juga kalau misalnya only place label inside polygon, biar hanya ada di dalam. Nah, ini juga. Oke, terus klik oke. Nah, udah kan? Nah, kalau kayak gini kan ini nggak ada nih. Ini, oh,
Jangan Pi, jangan. Karena dia kan kecil kan. Ulang lagi. Klik properties. Nah, berarti Pi. Jadi tadi di properties. Nah, Pi pilih desa proportion labelnya tadi. Boleh alas right, alas horizontal. Nah, terus atau enggak try horizontal. Ini bisa juga. Yang ini nggak usah di checklist. Ini oke. Okay. Kalau udah ini kan dah ini Pi udah ada nama-nama udah ini apa namanya tuh udah ada namanya nama labelnya terus Upi mau Upi mau layout. Nah cara layoutnya Upi klik yang ini Pi, layout view. Nah kayak gini terus Upi pilih ini kan masih bentuknya potret. Biasanya kalau peta tuh bisa potret atau landscape. Kalau Upi mau landscape pilih file, pilih terus pilih back and print setup. Nah, ini ada banyak Pi. Nah, Upi bisa size-nya Upi misalnya mau di A4, bisa Upi ganti A4. Terus ini kan orientasinya potret itu tegak atau Upi mau bikin landscape, bisa juga landscape. Itu langsung oke aja. Nah, jadi gini. Nah, kalau udah nih ini kita tarik aja Pi yang atasnya ke bawah. Hmm. Hmm. Nah, ini kalau udah kan kita bikin dulu garis luarnya Pi. Cara bikin garis luarnya, nah ini nih Pi. Kita rectangle nih kita klik. Nah, kalau misalnya belum ada yang tanda ini bisa dipilih nih mana. Nah, kita pilih yang rectangle. Kita buatlah garis luarnya Pi. Garis luarnya misalnya. Nah, ini kan masih kayak gini warnanya. Ini bisa diklik 2 kali, ini di no color. Ini bisa garis tepinya bisa warna hitam. Nah, terus oke aja. Nah, udah ada garis luar pinggirnya kan, Pi. Terus kita mau buat lagi garis untuk ininya apa? Garis dalamnya. Ini untuk yang kita juga kayak tadi biar pembatas ya. Nah, ininya masuk di dalam. Nah, ini masuk di dalam garis yang kita buat tadi. Kenapa dikasih garis lagi untuk pemisah nanti kalau mau bikin keterangannya di sini. Ini kita sesuaikan dulu yang ini, P. Sekitar ini kita sesuaikan. Kasih ruang untuk masukin koordinatnya. Nah, kalau Pi mau ngubah ukuran bisa diubah skalanya ya, Pi. Kalau misalnya Pi ubah semakin tinggi misalnya 20 misalnya kan, nah ini Upi makin kecil lah nampaknya nanti. Kalau Upi 5 makin gede dia skalanya. Ini bisa diatur di skala. Misalnya aku mau ganti skala 12.000. 12.000 ya. 12 tuh 23. Nah, makin kecil dia kan. Tapi kalau kita apa? Kita kecilkan skalanya 11.000 dia makin besar. Nah, sesuaikan aja nanti sesuai apa gambarnya 12.000 misalnya. Kalau udah kita ngasih koordinatnya Pi. Caranya klik kanan. Terus properties. Nah, pilih yang koordinat sistem. Ini pilih Upi yang zona. Ini kan ada zona Pi. Ini tergantung dengan zona masing-masing daerah. Kalau di Jogja ini kan zona UTM-nya kan apa tuh 49S, makanya aku pilih 49S. Kalau misalnya di Padang mungkin beda-beda, tergantung. Nanti cari aja cara nyarinya di project, geografik, di UTM,
terus pilih di WGS 84. Ini bisa kalau misalnya dia 47N berarti nanti cari yang 47N kayak itu. Nah, kalau ini kan 49S jadi cukup 49S saja. Terus klik OK. Nah, kalau udah klik lagi, klik kanan, properties. Terus pilih grid, new grid. Nah, pilihlah Upi mau yang gridnya yang kayak mana, mau yang kayak gini, mau yang kayak gini, yang gratikul ini yang ada derajat menit detik, atau yang measure yang angka. Nah, biasanya ini aja kan. Next. Nah, ini bisa nih, Upi bisa pilih, bisa label aja muncul, atau bisa label dengan tanda garisnya, tanda plus ini, atau ada garis-garisnya juga. Misalnya aku pakai yang ini aja, misalnya kan bebas Upi mau yang mana. Terus ini langsung aja di next, finish, oke. Nah, muncul kan dia, Pi? Nah, ini muncul lah. Ini kan masih ini ya, kayak ini masih ke kanan. Nah, Upi bisa ininya atur, ini klik kanan di properties, Upi di label, Upi left dengan right, pilih left dengan right. Terus ini Upi ganti lah, kan terlalu kecil tadi apa angkanya, Upi ganti 8. Kalau udah tuh oke aja, tuh klik oke. Udah bagus deh ini Upi, apa namanya tuh ininya koordinatnya angkanya. Nah, ini udah bagus kan. Nah, kalau udah kita bisa bikin keterangannya, Pi. Kita bikin lagi rectangle. Tapi ini sesuai sebenarnya ini sesuai ini sih, Pi, apa sesuai kreativitas kita. Tapi biasanya kalau kayak yang udah kerja gitu pasti ada formatnya. Nah, itu bisa ditempel aja kalau lah ada formatnya. Kalau belum kita bisa kreasikan sendiri sesuai dengan pedoman. Ini kalau yang aku ajar ini kayak yang basic. Bikin. Nah, Pi, terus pertama kita mau kasih, kalau Pi mau, misalnya Pi mau lanjut nanti, bisa di-save dulu. Di-save dulu kan Upi, apa nah, Upi misalnya pengerjaannya. Jadi nanti nggak harus sekarang pun Upi ngerjain nggak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi, di close saja. Itu udah otomatis tersimpan. Jangan lupa kalau sebelum dikeluarkan disimpan. Nah, terus kita mau kasih judul, Pi, judul. Insert, nah, mau kasih judul, title, misalnya judulnya apa, peta, misalnya peta kawasan, peta wilayah kebun dalam misalnya. Ini kita geser sini, Pi. Nah, ini kan masih besar, Pi. Ini bisa kita kecilin. Caranya klik 2 kali. Nah, ini kita ini aja peta wilayah. Ulang lagi aja, peta wilayah kebun dalam. Nah, ini kliknya simbol. Tunggu, agak lama deh, Pi. Ini bisa Pi kreasikan mau apa Times New Roman, bisa juga size-nya mau berapa. Tadi kan kegedean, kita kecilkan aja misalnya 13. Ini kita boldkan, terus oke. Nah, ini Upi bisa apa di pinggir, di tengah, ini bisa juga. Terus oke aja. Jadi dia kayak ini lebih bagus kan, Pi. Terus kalau udah judul kita masukkan lah apanya. Apa arah mata anginnya misalnya. Upi serah mau pilih yang mana. Misalnya Upi mau pilih yang ini. Bisa juga tuh klik oke. Ini digeser ke sini. Udah kan. Terus Upi mau kasih skala. Insert skala. Pakai skala bar bisa juga. Upi mau pakai skala nih. Masukkan juga deh skala. Upi mau kecilkan bisa juga. Nah. Pokoknya yang lainnya tuh nggak boleh lebih besar daripada judul, P. Pokoknya harus lebih kecil. Yang paling besar tuh judul. Nah, ini kan masih miles. Kita mau rubah dia jadi sentimeter atau kan lebih ke kilometer. Bisa juga klik properties. Milesnya ganti dengan
apa nama tuh, pilihan yang lain misalnya. Eh, ini harusnya kita ganti misalnya jadi meter atau kilometer bisa juga. Oke. Nah, udah ini misalnya KP udah bagus misalnya. Nah, setelah itu apa lagi? Misalnya mau kasih skala angka, bisa juga Pi. Ini skala teks, ini skala angka. Nah, tapi nggak usah pakai ini, Pi. Pakai teks aja kita. Insert, Upi pilih teks. Nah, ini di ginikan dulu, baru diklik 2 kali. Kita bisa bikin skala, skalanya kan 1/12.000, jadi 1/12.000. Nah, oke. Nah, ini bisa kita taruh sini, Pi. Nah, ini misalnya kan, Pi. Ini misalnya mau kecilkan juga bisa, change simbol. Nah, 9 bisa. Nah, udah kayak gini kan, Pi. Nah, kalau udah kayak gini kita masukkan lagi ininya. Apa nama? Ini bisa di bawah sih biar lebih bagus. Nah, ini taruh atas saja. Ini sebenarnya aturan ini ada, Pi, di Juknis. Nah, tapi ini bisa kita kreasikan sendiri atau bisa formatnya dari kantor atau dari ini. Nah, terus kita mau kasih legenda. Cara ngasih legendanya insert legend. Nah, ini langsung next aja, Pi. Nah, ini bisa Upik pilih. Kalau Upik mau cuma satu, legendanya bisa. Atau 2 baris juga bisa. Ini kita satu aja, 1 baris. Kalau Upik mau 2 baris, bisa juga. Ini 1 baris. Ini next. Next aja, Pi. Nah, ini Pi. Nah, inilah legenda kita. Nah, ini kan masih ada yang ini kan. Nah, ini mau kita hapus yang atasnya bisa. Ini klik kanan. Ini pilih yang convert to graphic, Pi. Nah, udah itu convert to graphic tuh dia biar bisa dipisah. Caranya ungroup. Nah, kalau ungroup dia udah bisa satu-satu. Jadi kita bisa hapus. Ini kita hapus dulu. Kalau tadi kan dia masih nyatu, jadi nggak bisa kita hapus. Nah, ini kita taruh bawah. Nah, ini kita gantilah klik 2 kali jadi misalnya keterangan. Tadi kan, nah, oke. Nah, terus ini kita gabungkan lagi biar enak kita mindahkannya. Kita tarik tadi sini, terus klik kanan, terus di grupkan lagi. Kalau mau di ungroupkan, nah, kayak tadi. Nah, keterangan. Nah, udah. Terus misalnya Upik masih mau masukkan misalnya kayak sumber peta, sorry, sumber apa kayak keterangan lain, misalnya sumber peta bisa juga pakai teks, Pik. Misalnya di sini, ini sumber peta, data SHP dari BIG misalnya. Nah, bisa juga, atau keterangan lain bisa juga kita taruh sini. Ini kan dia bisa pinggirkan kayak gini. Nah, kayak gini dia bentuknya. Kalau mau kasih apa ininya bisa juga kayak gini kan. Nah, mau kasih lagi dia kotak-kotak terserah Upi, kreasi sendiri. Nah, ini terus, nah kalau udah kayak gini Upi mau kasih ini lagi apa namanya tuh, peta wilayahnya. Caranya Upi klik apa namanya insert, pilih data frame. Nah, data frame ini untuk menunjukkan di mana si SHP ini. Nah, gini. Nah, terus ini add data. Nah, ini kan terus Upi masukkan juga di data frame ini. Ini baru apa add base map. Ini add data. Nah,
Netflix Map misalnya. Tunggu. Misalnya mau yang ini aja kan. Tunggu memang nggak lama. Nah kalau ini memang memerlukan ini dia. Memerlukan apa? Jaringan. Tunggu, kita tunggu. Nah, ini apa saja P ini? Nah, ini bisa kan kita lihat. Kalau ini kan masih ada ininya Pi apa namanya tuh? Kayak kata-katanya ini di kita ini aja klik kanan, kita pilih ini. Aduh, aku lupa mana ya? Dynamic text ini kita bikin yang service layer credit. Nah, ini dihapus ini kita sinikan aja. Nah, nggak ada dia. Nah, ini kan, nah ini bisa kita lihat. Oh, di sini misalnya kan kita mau kecilkan. Ini kita kecilkan aja. Kita kasih dia misalnya 70.000. Nah, kecil dia kan Pi. Kecilkan lagi bisa. Misal 100.000. Ini peta indikatif, bisa menunjukkan lokasinya di sini. Kalau Pi mau masukkan apa ini peta base map ini ke sini bisa juga. Kayak tadi ini tinggal dinaikkan, base map ini tinggal naikkan ke atas. Nanti dia jadi background peta yang utama ini. Nah, kalau misalnya udah, Pi kasih kayak rectangle lagi di sininya Pi. Warna merah. Ini ada color untuk menunjukkan oh beradanya di situ. Nah, ini bisa juga. Ini kita warna color aja bisa. Warna putih misalnya. Satu. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau udah ini juga dikasih apa namanya itu? Kalau dia kayak gini harus ditekan. Ditekan-tekan, diklik kanan, di properties, di new grid, aplikasi juga dia kayak tadi. Oke, next. Oke. Nah ini Pi diklik kanan lagi kayak tadi Pi di properties biar dia apa bagus. Kita tunggu, memang nggak lama dia. Nah ini left dengan right. Terus kalau udah tinggal di, nah kalau misalnya ini misalnya kebanyakan kan Pi ininya, kita bisa atur jarak di interval. Misalnya 30 menit, kita mau kasih 60 menit aja biar misalnya jaraknya lebih apa lebih ini besar. Oke. Nah, bisa juga jadi dia lebih sedikit. Nah, kalau udah kayak gini tinggal Upi kasih nama. Nama misalnya nama pembuat misalnya kan apa misalnya halo yuk bentar Pi. Waalaikumsalam yuk. Tidak tahu yuk, itulah belum dibalas oh. Kalau ada telepon. Itu bakal lu habis pulsanya berdua yuk. Oh iyalah nanti ada telepon lagi yuk. Nomor nenek ada, coba Sadam yuk. Sadam lah manggil. Coba minta tolong dengan Sadam panggil dulu. Ya yuk. Nah kalau udah kita tinggal kayak kasih nama misalnya sini namanya nama misalnya Safitri Nur Aziza misalnya. Kalau udah kita nggak taruh sini misalnya tak
Bisa juga nama tahun misalnya kan 2025. Oke. Nah, kalau mau dikasih ini bisa juga kasih ini lagi. Nah, kalau udah Pi, ini udah selesai dari peta kita Pi. Nah, kalau udah jangan lupa kita file save. Nah, di save. Nah, terus kita kan ini kita mau rubah dia jadi JPEG atau PDF Pi. Bisa. Caranya klik file, pilih export map. Pilih export map. Terus ini kita pilih JPEG atau PDF misalnya. Atau JPEG terserah Pi. Terus kita pilih ini mau di mana di download. Kalau misalnya udah, di save aja. Nah, kita mau lihat hasil kita tadi, kita pilih ini, buka ini, download, kita lihat hasil kita tadi yang udah di PDF kan. Nah, inilah hasil kita yang tadi. Sudah jadi, Pi. Nah, inilah sedikit cara buat peta sederhana, Pi. Mantap. Semoga sukses ya, Pi, dan belajar. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti bisa chat Cica. Oke. Ini kalau udah nih, jangan lupa di file, di save. Kalau udah tuh tinggal di close saja. Ini hasil kita tadi. Oke. Bentuk PDF.